Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Aziz dari program Professioners. Di sini saya akan memaparkan asuhan keperawatan dengan diagnosa medis congestive heart failure atau disingkat CHF. Definisi gagal jantung atau congestive heart failure atau disingkat CHF adalah suatu kondisi di mana ketika jantung gagal dalam memompa darah ke seluruh tubuh guna untuk mencukupi kebutuhan sel-sel nutrien dan oksigen secara adekuat. Yang kedua ada fisiologi dan patofisiologi. Poin pertama, fisiologi. Adapun yang pertama ada siklus jantung, yang kedua sistem konduksi, dan yang ketiga curah jantung. Untuk patofisiologi, jika terjadi gagal jantung, tubuh akan mengalami adaptasi secara sistemik. Jika volume kuncup kedua ventrikel berkurang, maka volume dan tekanan pada akhir diastolik akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan panjang serabut miokardium pada akhir diastolik dan menyebabkan waktu sistolik menjadi singkat. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka akan terjadi dilatasi ventrikel. Peningkatan tekanan diastolik yang berlangsung lama atau kronik akan dijalarkan ke kedua atrium, sirkulasi pulmona dan sirkulasi sistemik. Akhirnya, tekanan kapiler meningkat dan menyebabkan transudasi cairan serta timbul edema paru atau edema sistemik. Kemudian untuk pengkajian keperawatan, yaitu ada pengkajian primer, salah satunya airway, breathing, circulation. Untuk airway, kaji apakah pasien ada sumbatan atau penumpukan sekret, lalu apakah ada wheezing atau crackless. Untuk breathing, kaji ronhi, lalu penggunaan obat otot bantu napas, sesak dengan aktivitas ringan atau istirahat, RR lebih dari 24 kali per menit. Lalu untuk sirkulasi, kaji apakah nadi lemah atau tidak teratur, apakah terdapat takikardi, apakah tekanan darah meningkat atau menurun, edema, gelisah, pucat, atau sianosis. Untuk pengajian sekunder, dari riwayat keperawatan, yang pertama keluhan, kaji apakah dada pasien terasa berat atau seperti memakai baju ketat, lalu kaji apakah ada sesak napas saat beraktivitas ataukah ada batuk, lalu kaji apakah pasien tidak nafsu makan, mual dan muntah, lalu lateregi, kelesuan atau kelelahan. Lalu untuk pemeriksaan riwayat penyakit, kaji apakah pasien ada hipertensi renal, angina, infrak miokard kronis, lalu apakah ada diabetes mellitus dan disritmia. Untuk pemeriksaan fisik, yang pertama evaluasi status jantung, mulai dari nadi perifer, apakah ada ictus kordik, tekanan darah, lalu bunyi jantung, denyut jantung, pulsus, dan murmur. Lalu 2, kaji respirasi, suara napas tambahan, apakah ada ronhi, rales atau wheezing. Lalu evaluasi faktor stres, menilai apakah pasien ada insomnia, gugup atau rasa cemas. Kemudian kaji capillary refill time atau CRT, apakah lebih dari 2 detik, apakah suhunya akral dingin, kemudian apakah warna kulitnya pucat. Lalu untuk pemeriksaan diagnostik sendiri, hitung sel darah lengkap, lalu hitung juga sel darah putih, lalu analisa gas darah atau AGD, lalu ekokardiogram, lalu cardiac scan, lalu bisa dengan rongsen torak untuk menilai pembesaran jantung dan edema paru, lalu kateterisasi jantung,
Dan yang terakhir EKG, menilai hipertrofi atrium atau ventricle atau iskemia, infrak, dan ristemia. Untuk diagnosa keperawatan yang saya ambil, yang pertama penurunan curah jantung, dan diagnosa kedua intoleransi aktivitas. Untuk intervensi yaitu monitor tekanan darah, lalu monitor nilai laboratorium jantung, lalu pastikan semipolar atau posisi nyaman, lalu berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen, lalu anjurkan aktivitas fisik sesuai toleransi. Untuk implementasi dari diagnosa pertama, monitor tekanan darah pasien yaitu 150/100. Untuk yang kedua, monitor nilai laboratorium jantung, respon sinus takikardia dilihat dari hasil lab. 3. Posisikan semipolar atau posisi nyaman, respon pasien tampak melakukan posisi setengah duduk. Yang keempat, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen, respon nasal kanul terpasang 4 liter. Lalu anjurkan aktivitas fisik sesuai toleransi, respon pasien dapat melakukannya. Untuk evaluasi S, pasien mengatakan masih sesak, objektif, ada batuk, edema ekstremitas bawah. Untuk pemeriksaan fisik ada ronhi dan gambaran EKG sinus takikardi. A, masalah belum teratasi. P, lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa kedua, intervensinya anjurkan tirabaring, lalu lakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif, lalu berikan monitor pola tidur dan jam tidur, lalu monitor lokasi dan ketidaknyamanan. Untuk implementasinya, yang pertama anjurkan tirabaring, respon pasien tampak melakukan tirabaring. Yang kedua, lakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif, respon pasien dapat melakukan gerak fleksi dan ekstensi. Yang ketiga, berikan monitor pola tidur dan jam tidur, respon pasien tidur siang 2 jam dan tidur malam selama 6 jam. 4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, respon pasien mengatakan sesak saat beraktivitas dan terasa sesak di area dada. Untuk evaluasi S, pasien mengatakan masih sesak bila beraktivitas, objektifnya tampak sesak napas, lalu pasien tampak letih dan tidak semangat, lalu ada edema ekstremitas bawah, berat badan turun 2 kilo. Lalu A, masalah belum teratasi, dan P, lanjutkan intervensi. Sekian pemaparan asuhan keperawatan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.